Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wulandari, NIM 0704201014, kelas Biologi 1, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem integumen. Topik yang akan kita bahas berikut ini. 1. Pengertian sistem integumen. Yang kedua, struktur dan fungsi kulit. Yang ketiga, macam-macam kulit. Yang keempat, pigmentasi kulit. Yang kelima, derivat-derivat kulit. Yang keenam, kelainan sistem integumen. Apa yang dimaksud dengan sistem integumen? Sistem integumen ialah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem ini seringkali bagian dari sistem organ terbesar yang mencakup yaitu kulit, rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar susu. Sistem integumen ini mampu memperbaiki dirinya sendiri apabila terjadi kerusakan yang tidak terlalu parah atau self-repairing, dan mekanisme pertahanan tubuh pertama atau pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Sistem integumen pada manusia yaitu kulit, kuku, rambut. Yang pertama yaitu kulit. Di sini kita akan menjelaskan struktur kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan subkutis atau hipodermis. Yang pertama kita akan membahas epidermis. Apa itu epidermis? Epidermis ialah bagian kulit paling luar. Ketebalan epidermis berbeda-beda pada setiap bagian tubuh. Yang paling tebal berukuran 1 mm, misalnya pada telapak tangan dan telapak kaki. Yang paling tipis berukuran 0,1 mm terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut. Sel-sel epidermis disebut keratinosit. Epidermis melekat erat pada dermis karena secara fungsional epidermis memperoleh zat-zat makanan dan cairan antar sel dari plasma yang merembes melalui dinding-dinding kapiler dermis ke dalam epidermis. Epidermis tersusun dari beberapa lapisan seperti gambar berikut ini. Lapisan epidermis. Yang pertama, stratum corneum, merupakan lapisan kulit yang paling luar, terdiri atas beberapa lapis sel-sel gepeng yang mati, tidak berinti, dan terdiri atas 15 atau 30 lapisan sel keratin. Protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk. Keratin relatif tahan air sehingga dapat mencegah masuknya air yang berlebihan melalui permukaan tubuh. Lapisan stratum lucidum. Lapisan ini terdapat langsung di bawah lapisan corneum. Lapisan ini disebut juga lapisan sel terang. Terus lapisan ini lapisan sel gepeng tanpa inti. Lalu lapisan ini juga disebut protoplasma yang berubah menjadi protein atau elardin, dan lapisan ini hanya ada pada kulit yang tebal, tampak lebih jelas di telapak tangan dan kaki. Yang ketiga, lapisan stratum granulosum atau lapisan keratohyalin. Lapisan ini terdiri dari 2 atau 3 lapisan sel gepeng. Lapisan ini graini atau lapisan bulir padi. Di dalam lapisan ini sitoplasma berbutir kasar atau keratohyalin, terdapat inti di antaranya.
dan lapisan ini juga tampak jelas di telapak tangan dan kaki. Yang keempat, lapisan stratum spinosum. Lapisan ini terdiri dari 5-8 lapisan. Lapisan yang paling tebal, sel berbentuk poligonal yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Lapisan ini terdapat sel Langerhans. Lapisan ini memproduksi keratin. Keratin merupakan protein yang tidak larut air menjaga kelembapan kulit. Yang kelima, lapisan stratum basale atau germinatium. Lapisan ini lapisan epidermis yang paling dalam berkontak dengan dermis, terdiri atas sel-sel berbentuk kubus atau kolumnar. Terus terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Sel-sel basal mengadakan mitosis dan berfungsi sebagai reproduktif. Melanoktis. 1. Sel-sel di epidermis yang mampu memproduksi pigmen coklat melanin. Yang kedua, jumlah melanin memberikan karakteristik khas pada warna kulit. Yang ketiga, ketika kulit terkena sinar ultraviolet, produksi melanin akan meningkat sehingga sel-sel kulit menjadi lebih gelap. Yang keempat, UV light berisi energi tinggi foton yang dapat merusak DNA sehingga mutasi. Yang kelima, melanin dapat mencegah kerusakan DNA, membantu mencegah kanker kulit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gambar berikut ini tentang dermis. Dermis ialah jaringan ikat tidak teratur yang berada di bawah epidermis. Dermis dan epidermis dipisahkan oleh membran basalis. Ketebalan lapisan dermis bervariasi dengan yang paling tebal berada di telapak tangan dan kaki, dan yang paling tipis di kelopak mata dan penis. Lapisan superficial dermis tidak rata dan membentuk tonjolan-tonjolan ke atas. Bagian ini disebut stratum papillare. Stratum papillare yang terdiri dari jaringan ikat longgar, kapiler, fibroblast, dan makrofag. Lapisan dermis yang lebih dalam disebut stratum reticulare yang terdiri dari jaringan ikat padat tidak teratur, terutama kolagen, dan sel-sel lainnya lebih sedikit daripada stratum papillare. Jaringan ikat dermis mengandung banyak pembuluh darah, pembuluh limfe, dan reseptor sensorik seperti corpusculum tactile dan corpusculum lamellosum. Dermis ini juga menyatu dengan hipodermis atau subkutis yang terdapat fascia superficialis. Lapisan dermis juga mengandung beberapa macam sel. Sel yang paling utama adalah sel fibroblast. Fungsi sel fibroblast adalah sintesis kolagen, retikulin, elastis, fibronektin, glikosaminoglycans, dan kolagenase. Selain itu, terdapat beberapa sel-sel lain yang jumlahnya lebih sedikit, yaitu monuklear limfosit, sel Langerhans, dan sel dermal dendritik, sel mast, dan sel Merkel. Di sini saya akan menjelaskan sedikit fungsi-fungsi sel-sel yang terdapat di lapisan dermis. Yang pertama, fibroblast. Fibroblast ialah sintesis kolagen, retikulin, elastin, fibronektin, glikosaminoglikan, dan kolagenase. Yang kedua, sel monuklear. Fagositosis menghancurkan bakteri, sekresi sitokin. Sel monuklear bersifat mobil sehingga dapat berpindah kemanapun. Yang ketiga, limfosit. Yang keempat, sel Langerhans dan sel dermal dendritik melintasi dermis antara limfonodus lokal dan epidermis. Yang kelima, sel mast, di mana
distimulasi antigen, komplemen, dan zat lain untuk mengeluarkan mediator-mediator inflamasi termasuk histamin, heparin, prostaglandin, leukotrien, triptase, dan faktor kemotaktik untuk eosinofil dan neutrofil. Yang terakhir yaitu sel Merkel, di mana sebagai penerima rangsangan raba. Yang terakhir yaitu lapisan hipodermis atau subkutis. Hipodermis atau lapisan subkutis tersusun atas jaringan ikat dan jaringan adiposa yang membentuk fascia superfikal yang tampak secara anatomis. Hipodermis ini terdiri dari sel lemak, ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Lapisan hipodermis ini memiliki fungsi sebagai penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk tubuh, mempertahankan suhu tubuh, dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Berikut gambar lapisan hipodermis. Fungsi kulit. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang fungsi kulit. 1. Perlindungan. Epitel berlapis dengan lapis tanduk berfungsi sebagai perlindungan fisik terhadap abrasi fisik, bahan kimia, patogen, dan mikroorganisme lainnya dari luar tubuh. Selain itu, lapisan tanduk juga bisa mencegah tubuh dari kehilangan cairan, elektrolit, dan makromolekul. Karena lapisan tanduk tanah air, sel Langerhans juga berperan dalam perlindungan terhadap antigen dan mikroba. Kulit juga melindungi dari radiasi sinar UV karena mengandung pigmen melanin yang terdapat dalam sel melanosit. Lapisan dermis dan lemak subkutan berfungsi sebagai peredam getaran. Lemak subkutan sendiri juga berfungsi sebagai isolator listrik. Yang kedua, termoregulasi. Pada saat suhu tubuh atau lingkungan tinggi, mekanisme pengeluaran panas yang dilakukan kulit adalah penguapan keringat dari permukaan kulit dan vasodilatasi sehingga aliran darah ke kulit maksimum. Sebaliknya, jika di daerah dingin, vasokonstriksi dan penurunan aliran darah ke kulit akan mempertahankan panas tubuh. Yang ketiga, sensasi sensorik adalah sensasi yang timbul di kulit termasuk sensasi taktil, sentuhan, tekanan, dan getaran. Sensasi termal seperti panas dan dingin. Sensasi sensorik yang lain adalah rasa sakit. Biasanya sakit adalah indikasi adanya jaringan yang akan atau rusak di kulit. Ada banyak susunan akhiran saraf dan reseptor seperti korpuskel di dalam dermis dan plexus akar rambut di setiap folikel rambut. Yang keempat, ekskresi. Terdapat kelenjar keringat pada kulit yang membentuk keringat dari air, larutan garam, urea, dan produk sisa nitrogen sehingga dapat diekskresikan di permukaan kulit. Yang kelima, pembentukan vitamin D. Vitamin D akan terbentuk dari molekul prekursor dalam keratinosit yang terpapar sinar UV. Yang keenam, cadangan energi. Lemak subkutan berfungsi sebagai cadang energi. Yang ketujuh dan yang terakhir, absorpsi. Kulit dapat mengabsorpsi zat-zat yang larut dalam air. Selain itu, beberapa vitamin yang larut lemak seperti A, D, E, dan K. Beberapa obat dan gas oksigen serta gas karbon dioksida dapat menembus kulit. Beberapa material toksik seperti aseton dan karbon tetraklorida
klorida. Garam dari logam berat seperti timah, arsen, merkuri juga dapat diabsorpsi oleh kulit. Perbedaan kulit tebal dan kulit tipis. Kulit adalah lapisan terluar pada tubuh manusia. Kulit tebal, ketebalannya sekitar 0,8 mm sampai 1,4 mm. Yang kedua dijumpai pada telapak tangan dan telapak kaki. Yang ketiga terdiri dari lapisan epidermis, diantaranya stratum germinativum. Lapisan ini terdiri dua lapisan basal dan stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Sedangkan lapisan dermisnya terdiri atas stratum papillare dan stratum reticulare. Yang kedua, kulit tipis. Kulit tipis memiliki ketebalan antara 0,07 mm sampai dengan 0,12 mm. Yang kedua meliputi semua permukaan kulit kecuali pada telapak tangan dan kaki. Yang ketiga, kulit yang paling tipis terdapat pada kelopak mata berukuran kurang lebih 0,5 mm, sedangkan yang tertebal di bagian punggung yaitu sekitar kurang lebih 5 mm. Pigmentasi kulit. Cara terjadinya pembentukan melanin adalah sebagai berikut. 1. Sel-sel yang berperan dalam menghasilkan butir-butir pigmen disebut melanoblas. Yang kedua, di dalam sitoplasma sel terdapat enzim depaoksidase. Darah membawa asam amino tirosin. Yang ketiga, tirosin oleh enzim depaoksidase dengan bantuan sinar ultraviolet diubah menjadi melanin. Derivat-derivat kulit antara lain rambut, kuku, tanduk, sisik, bulu, kelenjar. Rambut adalah organ seperti benang yang tumbuh di kulit hewan, terutama mamalia. Rambut muncul dari epidermis atau kulit luar, walaupun berasal dari folikel rambut yang berada jauh di bawah dermis. Struktur mirip rambut yang disebut trikoma juga ditemukan pada tumbuhan. Rambut pada manusia tumbuh di seluruh permukaan kulit, kecuali pada telapak kaki, telapak tangan, dan bibir. Bagian tubuh yang memiliki rambut terpekat adalah permukaan dan bagian belakang kepala, alis, bulu mata, dan sebagainya. Terdiri dari benang bertanduk yang berasal dari epidermis, terdiri dari batang dan akar yang meluas ke bawah hingga menyerupai umbi yang bertaki pada lapisan di bawahnya. Ruang dalam taki terdapat jaringan penyambung atau papila. Akar rambut terbungkus dari folikel rambut yang berasal dari sumbu epidermal dan dermal. Rambut terdiri atas 3 lapisan epitel, yaitu medula, korteks, dan kutikula. Folikel rambut terdiri atas A. Seludang akar epitel dalam terdiri dari kutikula lapisan Huckley-Henle. B. Seludang akar epitel luar yang berasal dari epidermis merupakan perpanjangan lapisan Malpighi atau stratum basale dan spinosum. C. Selubung jaringan penyambung berasal dari dermis. 1. Selubung dalam. Membran hialin sempit menempel pada sel-sel silindris selubung luar. Selubung tengah, serat jaringan penyambung halus yang tersusun dalam jaringan. Yang 3. Selubung atas berfungsi mengangkut rambut dalam epidermis. Kuku. Kuku adalah bagian tubuh binatang yang terdapat pada tumbuh di ujung jari. Kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati
mengeras, dan kemudian terbentuk saat mulai tumbuh dari ujung jari. Kulit ari pada pangkal kuku berfungsi melindungi dari kotoran. Fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya sentuh. Secara kimia, kuku sama dengan rambut yang antara lain terbentuk dari keratin protein yang kaya akan sulfur. Terdiri dari sel tanduk yang mengalami modifikasi yang bersatu dengan kuat. Pada bagian proksimal, kuku terbentuk dalam matriks kulit. Dasar kuku terdiri dari sel prickle yang mengalami modifikasi di mana kuku melekat dengan kuat. Kuku sebagian memperoleh warna dari darah dan sebagai dari pigmen dalam epidermis, terutama melanin. Sebagai penutup bagian luar, maka selain sebagai protektif, ia juga bertindak sebagai barier terhadap infeksi, ketahanan jaringan, atau pelindung di bawahnya, sebagai insulator dan suhu tubuh. Pada kulit, di bawah kuku terdapat banyak pembuluh kapiler yang memiliki suplai darah kuat sehingga menimbulkan warna kemerahan seperti tulang dan gigi. Kuku merupakan bagian terkeras dari tubuh karena kandungan airnya sangat sedikit. Pertumbuhan kuku jari tangan dalam 1 minggu rata-rata 0,5 sampai dengan 1,5 mm, 4 kali lebih cepat dari pertumbuhan kuku jari kaki. Pertumbuhan kuku juga dipengaruhi oleh panas tubuh. Sisik secara umum berarti semacam lapisan kulit yang keras dan berhelai-helai seperti pada ikan, ular, atau kaki ayam. Macam-macam sisik. Yang pertama, sisik kosmoid, sisik yang dianggap paling primitif, terdapat pada Osteichthyes. Yang kedua, sisik paleoskoid, terdapat pada bangsa ikan Palaeoniskoidae. Yang ketiga, sisik ganoid yang ditemukan pada ikan-ikan suku Lepidosteidae dan Polypteridae. Yang keempat, sisik leptoid. Sisik ini biasanya berbentuk bulat dan selalu hanya dari satu lapisan tulang. Umumnya terdapat pada ikan teleosei. Yang kelima, sisik palakoid. Sisik palakoid dimiliki oleh ikan hiu dan ikan-ikan bertulang rawan lainnya. Bulu adalah struktur paling rumit pada vertebrata. Sebagaimana rambut, kuku, dan sisik, bulu adalah tambahan integumenter, organ kulit yang terbentuk dari pembiakan terkendali sel biologis dalam epidermis atau kulit luar yang menghasilkan protein keratin. Ia melindungi burung dari air dan suhu sejuk dan memberikan warna yang kadangkala digunakan sebagai penyamaran dari pemangsa dan kadangkala sebagai cara komunikasi visual. Tanduk adalah nama umum yang diberikan kepada penonjolan yang panjang dan runcing, bercabang atau tidak bercabang pada kepala bagian frontal. Macam-macam tanduk sebagai berikut. 1. Tanduk kosong, seludang zat tanduk yang melipisi sumbu tulang, tak bercabang dan tak pernah tinggal. Pada beberapa hewan yang baik pertumbuhannya pada hewan jantan. Kelenjar sebasea menghasilkan minyak untuk mencegah kekeringan, berfungsi mengontrol sekresi minyak ke dalam ruang antara folikel, rambut, dan batang rambut yang akan melumasi rambut sehingga menjadi halus, lentur, dan lunak. Kelenjar bau terdapat pada curut. Biasanya terdapat pada sekitar anus atau perineal. Peranan biologisnya.
2. Kelenjar myobom terdapat pada kelopak mata. 3. Kelenjar lakrimal juga pada kelopak mata. Kelainan pada sistem integumen sebagai berikut: bisul, eksim, kurap, herpes, jerawat, kudis, kanker kulit, dan lain-lain. Baiklah, sekian materi singkat yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.